Halo, sahabat Bunda. Hari ini aku bawain cerita tentang seorang perempuan kuat yang pernah dihancurkan oleh dua orang terdekatnya, suami dan sahabatnya sendiri. Iya, kamu nggak salah denger. Sahabatnya sendiri. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Dia bangkit. Nggak cuma jadi lebih kuat, tapi juga lebih sukses. Dan di balik senyumnya sekarang, ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kalau kamu pernah disakiti dan pengen lihat gimana elegannya karma bekerja, kamu harus nonton sampai habis. Sebelum kita mulai, coba tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari mana nih? Bandung? Surabaya? Atau malah dari luar negeri? Yuk kenalan dulu. Langsung aja kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Bandung tampak sendu. Kabut tipis masih menggantung di antara deretan pepohonan taman kota. Di bangku kayu yang menghadap ke danau buatan, duduk seorang perempuan berbalut blazer krem dan kerudung hitam elegan. Dialah Anjani. Tatapannya tajam, tapi menyimpan kedalaman yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memaksa diri untuk bangkit. Wajahnya muncul di berbagai billboard sebagai CEO brand skincare Naya Skin. Namanya dikenal, produknya laris, dan hidupnya terlihat sempurna dari luar. Tapi di balik semua itu, Anjani menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. 7 tahun lalu, Anjani bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang istri biasa yang membangun rumah tangga sederhana bersama Reza, pria yang ia cintai sejak kuliah. Mereka berjuang bersama, membesarkan usaha kecil-kecilan dari dapur kontrakan. Tapi semua berubah ketika Rista, sahabatnya sendiri sejak SMA, datang lebih sering. Terlalu sering. Dia lebih perhatian darimu, Jan, kata Reza suatu malam dengan nada dingin, seperti menyalahkan Anjani atas lelahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Anjani menerima surat cerai. Tanpa alasan jelas, tanpa penjelasan. Reza pergi, dan Rista menghilang bersamaan. Anjani tertunduk di bangku taman itu, menatap danau yang dulu sering ia kunjungi ketika hidupnya hancur. Tapi hari ini, ia tak lagi menangis. Hari ini, ia hanya tersenyum kecil, senyum yang tak semua orang bisa artikan. Ia meraih ponsel dari dalam tasnya, membuka laporan penjualan terakhir. Angka-angka itu mengingatkannya bahwa dia bertahan. Dia bisa. Tapi sesuatu di dalam dirinya masih belum selesai. Dan ia belum tahu bahwa pagi itu adalah awal dari pertemuan yang akan membuka luka lama dan mengubah segalanya. Anjani duduk di ruang kerjanya yang modern dan minimalis. Meja kayu jati dengan permukaan mengilap dipenuhi dokumen strategi marketing dan produk baru. Di antara kesibukan, matanya terpaku pada sebuah bingkai foto lama, nyaris terlupakan, yang entah kenapa hari ini terasa menggoda untuk dilihat kembali. Foto itu diambil saat mereka masih berseragam putih abu-abu. Ia dan Rista berdiri berdampingan, tangan saling menggenggam, tertawa lepas seperti dunia takkan pernah mengkhianati mereka. Saat itu, Rista adalah satu-satunya orang yang tahu tentang Reza, cowok kakak kelas yang diam-diam membuat jantung Anjani berdebar. Kalau kamu sama dia sampai nikah, jangan lupakan aku ya, ucap Rista sambil mencubit pipinya. Anjani terkekeh. Mana mungkin? Lalu Rista menambahkan, dengan tawa khasnya. Tapi serius, kalau kamu cerai, mungkin aku yang akan gantiin kamu. Waktu itu, Anjani menanggapinya sebagai lelucon bodoh khas anak remaja. Tak pernah terlintas di benaknya kalau kalimat itu akan jadi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Mereka tak hanya sahabat, mereka seperti saudara. Rista sering menginap di rumah, ikut bantu saat Anjani mulai membuka usaha kecil-kecilan. Bahkan Rista ikut hadir saat Anjani dan Reza menikah. Wajahnya selalu ada di setiap momen penting dalam hidup Anjani. Hingga perlahan, semua mulai berubah. Anjani mengingat saat Rista mulai sering datang saat ia sedang keluar rumah. Mulai sering memuji Reza terang-terangan. Mulai berbicara manis, tapi dengan mata yang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan.
Semua itu kini tampak jelas. Tapi dulu, Anjani terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa orang yang bersamanya sejak masa remaja tak mungkin menyakitinya. Anjani menutup foto itu dan menyimpannya kembali ke laci. Sekarang aku paham, gumamnya pelan. Hampir tak terdengar. Bukan hanya Reza yang menghancurkan rumah tangga itu. Tapi Rista, sahabat yang paling ia percayai. Dan luka dari pengkhianatan seorang sahabat ternyata lebih perih daripada cinta yang dikhianati. Surat itu datang tiba-tiba. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa pertengkaran hebat seperti pasangan lain yang sedang diambang kehancuran. Anjani menatap kertas putih dengan cap pengadilan itu. Gugatan cerai. Diajukan atas nama Reza. Alasannya, tidak ada kecocokan, dan sang istri tidak mampu memenuhi peran sebagai pendamping yang baik. Tangannya gemetar, bukan karena takut kehilangan Reza, tapi karena kalimat itu terasa seperti tamparan dari seseorang yang selama ini ia perjuangkan mati-matian. Ia yang membantu Reza mendirikan bisnis kecil, ia yang membayar cicilan motor, bahkan biaya operasional rumah. Semuanya dari hasil kerja Anjani sebagai reseller online yang dulu dipandang sebelah mata. Anjani mencoba bertanya, "Ada orang lain?" Reza tak menjawab. Hanya senyum tipis yang lebih mirip ejekan daripada permintaan maaf. Beberapa minggu setelah perceraian mereka disahkan, Rista menghilang. Nomor tak bisa dihubungi. Media sosialnya mendadak kosong. Anjani mencoba mencari, tapi hanya menemukan keheningan yang aneh, seolah semua orang sudah tahu sesuatu yang belum dia tahu. Sampai suatu pagi, dari seorang teman SMA, datang pesan singkat. "Jan, kamu udah tahu? Reza nikah lagi sama Rista." Dunia Anjani seakan berhenti. Napasnya sesak. Hatinya terjerat rasa sakit yang tak bisa ditumpahkan dengan air mata. Ia merasa dibodohi, dikhianati, ditinggalkan tanpa alasan, oleh dua orang yang paling ia percayai. Tapi dari reruntuhan itu, sesuatu mulai tumbuh perlahan. Dendam? Tapi lebih dari itu, tekad. Di bawah lampu kamar yang temaram malam itu, Anjani berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab. Tapi dari bibirnya keluar satu kalimat pelan namun mantap. "Kalau mereka bisa menghancurkan aku, maka aku harus bisa membangun diriku sendiri, lebih tinggi dari apapun yang pernah mereka bayangkan." Dan malam itu, luka itu tak lagi ia ratapi. Luka itu ia simpan. Sebagai bahan bakar. Sebagai pengingat. Bahwa senyum manis yang pernah membuatnya percaya, adalah senjata paling mematikan. Bandung telah banyak berubah. Tapi taman kota itu masih sama. Pohon-pohon besar yang menaungi bangku kayu, suara anak-anak kecil bermain, dan aroma khas angin pagi yang membawa kenangan. Anjani melangkah perlahan di antara dedaunan yang gugur. Penampilannya mencuri perhatian. Setelan berwarna hijau zaitun, tas branded, dan aura perempuan mapan yang tak bisa disangkal. Tapi ia tak berjalan untuk dipandang. Hari itu, ia hanya ingin bernapas sebentar. Melepas penat dari jadwal padatnya sebagai CEO Naya Skin. Ponselnya berdering, tapi ia tak segera menjawab. Perhatiannya teralih pada sesuatu di kejauhan. Sebuah gerobak cilok sederhana di dekat sudut taman. Spanduk yang sedikit pudar menggantung di bagian depan. "Cilok Barokah Reza Arista." Dunia seperti berhenti berputar. Anjani mematung. Langkahnya terhenti. Matanya tak bisa lepas dari sosok pria di balik gerobak yang sedang mengaduk cilok di panci besar. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tirus, tapi ekspresinya masih sama, angkuh dan penuh ego. Di sampingnya, perempuan berkerudung coklat muda sedang sibuk membungkus pesanan. "Rista." Saat mata mereka bertemu, Reza sontak terdiam. Sendok di tangannya jatuh ke dalam panci. Rista yang melihat ke arah yang sama langsung menunduk. Seolah tanah di bawah kakinya mendadak jadi tempat paling nyaman untuk bersembunyi. Anjani tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri tegak,
Menatap mereka seperti menatap masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Tak ada marah, tak ada senyum, hanya ketenangan yang menyesakkan bagi mereka yang merasa bersalah. Reza memalingkan wajah, pura-pura sibuk, tapi gerakannya kaku. Rista mencuri pandang, berharap Anjani segera pergi. Tapi Anjani justru melangkah mendekat, dengan kepala terangkat tinggi dan tatapan penuh percaya diri. Dari jarak beberapa langkah, ia berdiri diam, tidak memesan apapun, tidak menyapa. Tapi keberadaannya cukup membuat dunia Reza dan Rista berguncang. Hari itu, bukan Anjani yang malu, bukan Anjani yang menunduk. Dan untuk pertama kalinya, bukan Anjani yang kalah. Langkah Anjani tak terburu-buru. Sepatunya mengetuk pelan lantai semen trotoar taman kota, mendekati gerobak cilok yang telah membangkitkan begitu banyak kenangan, dan mungkin sedikit kepuasan batin. Astaga, ucapnya pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. Ternyata benar ya, dunia itu muter. Reza mendongak, wajahnya berubah. Dari terkejut, menjadi sinis. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu menjawab dengan nada dingin. Masih sama aja, ya. Sok anggun. Dulu miskin diam aja, sekarang kaya sombong. Anjani tersenyum tipis. Aku gak sombong, Za. Aku cuma berdiri. Dulu aku juga berdiri. Tapi waktu itu ditendang jatuh. Tatapannya tajam namun tetap tenang. Seperti seseorang yang sudah terlalu kenyang dengan rasa sakit dan kini hanya bisa tertawa kecil melihat siapa yang menjatuhkannya dulu. Rista, yang sejak tadi sibuk menunduk sambil memasukkan cilok ke plastik, mulai gelisah. Tangan gemetaran, salah memasukkan saus. Matanya merah. Ia tak berani bicara, tak berani menatap. Anjani memperhatikan semuanya dengan seksama. Gerakan gugup Rista. Cara Reza mengeraskan nada suara, seolah mencoba menunjukkan kuasa, padahal jelas ia sedang tidak berdaya. Kalian kelihatan sibuk, ya, ucap Anjani ringan, tapi penuh makna. Rista hanya mengangguk cepat, tak menoleh. Reza mendengus. Kalau cuma mau pamer, gak usah datang ke sini. Tapi aku gak datang ke sini untuk pamer, kata Anjani. Aku cuma suka taman ini. Tempatnya tenang. Tempat aku dulu belajar bangkit, setelah dihancurkan. Hening. Udara seperti membeku sesaat. Reza menatapnya tajam, tapi Anjani tidak gentar. Sementara itu, Rista mencuri pandang ke arah Anjani, lalu cepat-cepat kembali menunduk. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas, ia sedang menahan sesuatu. Anjani mengamati wajah Rista sejenak, lalu berkata lembut. Semoga kalian baik-baik saja, ya? Rumah tangga itu gak mudah. Aku tahu. Dan tanpa menunggu jawaban, ia berbalik. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sebentar. Tatapannya menembus mereka berdua, bukan dengan kebencian, tapi kekuatan. Tatapan yang tak bisa mereka lupakan. Hari itu, Anjani pergi membawa tenang. Sementara Reza dan Rista tertinggal dalam diam, dengan bayangan masa lalu yang baru saja kembali menghantui. Malam itu, Anjani duduk di balkon apartemennya yang menghadap kota Bandung. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh yang tak pernah mencapai tanah. Di tangannya, segelas teh melati hangat. Tapi pikirannya tidak setenang aroma teh itu. Bayangan wajah Reza yang marah dan Rista yang menunduk terus bermain di benaknya. Bukan karena ia masih menyimpan cinta, tidak. Tapi karena luka itu ternyata belum benar-benar kering. Ia tak ingin balas dendam. Tapi ia juga belum bisa memaafkan. Pagi harinya, Anjani meminta asistennya menyelidiki. Bukan dengan niat jahat. Setidaknya itu yang ia yakini. Ia hanya ingin tahu sejauh mana hidup membalas apa yang pernah mereka lakukan. Tak butuh waktu lama. Laporan sederhana itu membuat mata Anjani membelalak. Usaha cilok barokah yang mereka jalankan ternyata sedang diambang tutup.
Lokasi mereka beberapa kali berpindah karena digusur dan tak mampu bayar sewa. Beberapa pedagang lain bahkan menyebut Reza sering berutang bahan baku dan belum melunasinya. Yang lebih mengejutkan, Rista diketahui sering menghilang tanpa alasan jelas. Dari beberapa akun media sosial yang dikunci tapi masih bisa diakses lewat akun lain, Anjani menemukan komentar-komentar pria asing, nama-nama yang tak ia kenal, tapi muncul berulang. Dan kabar paling mengejutkan datang dari seorang kenalan lama, tetangga lama mereka berdua. Reza udah pernah kepergok cekcok sama Rista di pinggir jalan. Jan, katanya Rista ketahuan main belakang. Bahkan Reza sempat ngusir dia dari rumah kontrakan. Anjani terdiam lama setelah membaca pesan itu. Ia tak tahu harus tertawa atau merasa iba. Tapi ada satu emosi yang muncul begitu kuat. Keadilan. Bukan karena ia berharap mereka menderita. Tapi karena kini, ia tahu bahwa pengkhianatan pasti berbalas. Malam itu, ia membuka laptop dan mulai mengetik sesuatu. Sebuah rencana kecil. Tak frontal, tak mencolok, tapi cukup untuk menyentuh luka mereka, yang ternyata belum juga sembuh. Dan di ujung jari-jarinya yang menari di atas keyboard, perlahan mulai tumbuh benih dari sesuatu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Harga diri yang ingin dikembalikan. Lewat cara yang sangat halus tapi menghantam. Balas dendam Anjani. Baru saja dimulai. Pagi itu, telepon Anjani berdering dengan nama tak terduga. Rista. Anjani menatap layar ponsel beberapa detik. Tak segera mengangkat. Seolah masih menimbang. Apakah ia harus mendengarkan suara perempuan yang pernah menghancurkan hidupnya? Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Halo? Suara di seberang terdengar lirih. Nyaris tak terdengar. Jan, aku tahu aku nggak pantas hubungi kamu. Tapi, aku benar-benar butuh bantuan. Anjani diam. Rista melanjutkan. Suara tercekat menahan tangis. Katanya Reza sudah 2 minggu pergi entah kemana, meninggalkan utang dan gerobak rusak. Usaha mereka sekarat. Uang habis. Rista bahkan terancam diusir dari kontrakan karena tunggakan. Aku cuma butuh bantuan sedikit. Nggak minta banyak. Aku janji akan balikin kalau udah ada uang. Anjani menarik napas pelan, lalu berkata dengan nada sangat lembut. Baik. Tapi aku punya syarat. Rista terdiam. Anjani melanjutkan. Aku lagi cari wajah baru buat brandku. Seseorang yang punya kisah. Kamu tahu kan, tren sekarang itu bukan cuma soal kecantikan, tapi juga soal keberanian dan perjalanan hidup. Rista nyaris tak percaya. Maksud kamu, aku? Anjani tersenyum. Ya. Aku ingin kamu jadi brand ambasador terbaru Naya Skin. Tapi kamu harus datang langsung ke kantor pusat untuk kontrak kerja, photoshoot, dan sesi wawancara singkat. Rista tak langsung menjawab. Tapi di seberang sana, terdengar napas tergesa, antara panik dan harapan. Aku siap. Katanya akhirnya. Anjani menatap layar ponselnya setelah panggilan berakhir. Bibirnya tersenyum kecil. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang belum Rista tahu. Kesempatan yang ditawarkan Anjani bukan hadiah, tapi ujian. Dan ia ingin Rista berdiri di bawah sorotan lampu, bukan untuk bersinar, tapi untuk menanggung dosa yang dulu ia kira telah terkubur bersama masa lalu. Karma itu bernama kesempatan. Dan Anjani baru saja memberikannya. Studio megah milik Naya Skin dipenuhi lampu sorot, kamera, dan tim kreatif yang sibuk mengatur properti. Di tengah-tengah ruangan itu, berdiri seorang perempuan dengan wajah tegang dan langkah ragu. Rista. Ia berdandan rapi. Diberi gaun elegan berwarna nude, rambut ditata, wajah dipoles oleh mua profesional. Tapi semua itu tak bisa menutupi rasa canggung yang memancar jelas dari sikap tubuhnya. Ia tahu semua mata sedang menilai, membandingkan, bahkan mungkin mencibir. Anjani berdiri di balik layar, menyaksikan semuanya. Ia tidak marah, tidak sinis.
Hanya tenang, seperti seseorang yang sedang menonton keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Kampanye yang Anjani rancang berjudul, Kebangkitan dari Luka. Visualnya menampilkan Rista berjalan di antara bayangan, dengan narasi voice over. Setiap perempuan pernah tersesat. Tapi apakah semua pantas diberi kesempatan kedua? Netizen mulai memperhatikan. Dalam waktu sehari, potongan kampanye itu viral. Tapi bukan karena kekuatan pesan, melainkan karena identitas sang model. Warganet mulai menggali, dan tak butuh waktu lama hingga fakta masa lalu Rista terkuak. Judul-judul konten bermunculan di TikTok dan Twitter. Model skincare ini dulu hancurkan sahabatnya sendiri. Pelkor dapat panggung. Apakah ini balas dendam tersirat? Kenapa Anjani pilih dia? Komentar-komentar penuh hujatan membanjiri akun brand dan pribadi Rista. Dari, gak pantes jadi duta kecantikan, sampai, karma is real. Rista panik. Ia menelepon Anjani berkali-kali. Semua tak dijawab. Ia datang ke kantor Naya Skin, tapi hanya diterima oleh resepsionis. Di rumah kontrakannya yang sempit, Reza membanting ponsel setelah melihat semua berita itu. Kamu seneng, kan? Lihat aku dijadiin bahan tertawaan. Itu semua karena kamu. Bentaknya. Rista menangis, mencoba menjelaskan. Tapi Reza terus menyalahkan. Tentang usaha cilok yang gagal. Tentang hutang. Tentang kehancuran hidup mereka. Harusnya aku gak ninggalin Anjani, teriaknya. Ucapan itu membuat Rista terdiam. Hatinya remuk, bukan hanya karena Reza, tapi karena dalam hati kecilnya. Ia tahu, kalimat itu benar. Malam itu, hujan turun deras. Dan Rista duduk sendirian di bawah teras rumah, menatap ke gelap. Sementara jauh di apartemen mewahnya, Anjani memandangi layar laptop, membaca komentar demi komentar. Ia tak menulis apapun, tak membalas satupun. Tapi di matanya ada kilau dingin. Ia tidak menyentuh Rista secara langsung. Tapi dunia melakukannya untuknya. Sore itu, Bandung diselimuti hujan gerimis yang turun halus seperti luka lama yang perlahan-lahan dibuka kembali. Anjani baru saja keluar dari ruang meeting saat resepsionis mendatanginya. Bu Anjani, ada yang ingin bertemu. Namanya Reza. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia menarik napas panjang, menegakkan bahu, lalu berjalan ke lobi. Di sana, berdiri pria yang dulu pernah ia cintai habis-habisan, dan juga yang menghancurkan hidupnya hingga ke dasar. Reza tampak berbeda. Lebih kurus. Matanya lelah. Pakaiannya lusuh. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan itu. Tatapan seseorang yang tak lagi punya arah. Jan. Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutnya. Anjani memandangnya lama. Dingin. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan hangat. Ada apa kamu kesini? Reza mencoba tersenyum. Tapi gugup. Aku cuma mau ngobrol. Minta maaf. Dan mungkin kalau bisa, mulai dari awal. Kata-kata itu menghantam dada Anjani. Ada ledakan emosi dalam dirinya. Dendam, sakit hati, tapi juga sisa-sisa perasaan yang dulu pernah tumbuh begitu dalam. Kamu pikir aku ini siapa? Tempat pulang ketika semuanya gagal? Ucapnya pelan, tapi tajam. Reza terdiam. Matanya mulai berkaca. Tapi Anjani tak mengendurkan sikap. Kamu tinggalkan aku demi perempuan yang katanya lebih baik. Kamu permalukan aku. Sekarang, ketika kamu jatuh, kamu datang berharap bisa kembali. Ia tertawa tipis. Tawa yang mengandung luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kamu salah tempat, Reza. Aku ini bukan masa lalu yang bisa kamu petik lagi kalau sekarang kamu kelaparan. Aku adalah masa depan yang kamu buang, dan gak akan pernah kamu miliki lagi. Reza menunduk. Bibirnya bergetar. Aku nyesel. Jan. Beneran. Rista, dia. Udah. Potong Anjani.
Gak usah jelekin istrimu. Dulu kamu belain dia mati-matian. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Sunyi beberapa detik. Lalu Anjani berkata datar. Kita sudah selesai, Reza. Bahkan sebelum kamu minta maaf. Reza menatapnya untuk terakhir kali. Dalam tatapan itu, ada kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Dan saat ia pergi, basah karena hujan yang makin deras, Anjani berdiri menatap langit dari jendela kantor. Dadanya sesak, tapi bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena akhirnya, ia bisa mengatakan semuanya, tanpa gentar. Ia telah menang. Bukan karena membalas, tapi karena tak lagi butuh mereka untuk sembuh. Malam itu, suara hujan menampar genting rumah kontrakan Rista seperti amarah yang tak bisa dibendung. Reza baru pulang. Basah kuyup, mata merah, dan wajah muram. Rista berdiri di ambang pintu, tangan di pinggang, suara tinggi penuh kecurigaan. Kamu kemana aja? Seharian hilang, gak jawab telepon. Reza menatapnya lelah, lalu menjawab pelan. Aku nemuin Anjani. Seakan petir menyambar tepat di atas kepala Rista. Kamu apa? Nada suaranya melengking. Matanya membelalak tak percaya. Kamu gila. Setelah semua yang terjadi, kamu malah balik ke dia. Reza membalas dengan dingin. Dia lebih kuat dari yang aku kira. Sementara kamu cuma bisa nyalahin semua orang, termasuk aku. Pertengkaran itu meledak. Tuduhan, tangisan, dan kata-kata penuh penyesalan bercampur jadi satu. Mereka berdua akhirnya duduk di lantai ruang tamu yang lembab, terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah batin yang tak lagi bisa ditutupi. Rista tahu, rumah tangga mereka sudah habis. Dan kali ini, tak ada lagi orang yang bisa disalahkan, kecuali diri sendiri. Di tempat lain, Anjani duduk di taman kota yang dulu sering ia kunjungi saat hidupnya hancur. Tempat yang dulu penuh tangis. Kini jadi tempatnya merenung dalam diam. Ia membuka ponsel, membaca pesan dari investor baru yang tertarik berkolaborasi. Kehidupannya sukses. Ia dikenal, dihormati. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya malam itu. Apa aku sudah benar-benar bahagia? Ia menoleh ke sekeliling. Melihat pasangan muda tertawa bersama, anak kecil bermain di bawah hujan gerimis, dan seorang ibu tua duduk sendirian dengan wajah tenang. Anjani menarik napas panjang. Ia tahu ia bisa membalas lebih dalam. Ia bisa buat Rista jatuh lebih jauh. Bisa hancurkan reputasi Reza lebih keras. Tapi lalu, apa bedanya dia dengan mereka? Ia membuka catatan di ponselnya, lalu menulis satu kalimat. Dendam bisa memuaskan, tapi melepaskan adalah kemenangan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena ia baru sadar, ia sudah bukan korban lagi. Ia adalah penyintas. Dan mulai malam itu, ia memilih untuk bebas. Bebas dari dendam. Bebas dari luka. Bebas untuk hidup. Restoran itu tidak terlalu besar, tapi hangat. Terletak di sudut dago, dengan interior kayu dan pencahayaan remang yang menciptakan suasana intim. Di sudut paling dalam, duduklah Anjani, anggun, tenang, dan tak lagi membawa luka di matanya. Beberapa menit kemudian, dua sosok datang dengan langkah ragu, Reza dan Rista. Tak ada pelayan yang menyambut, karena malam ini, restoran itu disewa hanya untuk mereka bertiga. Mereka duduk. Sunyi menenggelamkan meja selama beberapa detik. Sampai akhirnya Anjani berbicara. Saya nggak undang kalian ke sini untuk minta maaf. Atau untuk balas dendam lebih jauh. Rista menggigit bibirnya. Reza menatap meja. Aku cuma ingin bicara. Untuk terakhir kalinya. Supaya kalian tahu. Kalian pernah menghancurkan aku. Tapi kalian bukan alasan aku bangkit. Aku bangkit karena aku menolak jadi korban selamanya.
Ia menatap mereka satu persatu. Matanya tak lagi bergetar. Reza, kamu pernah bilang aku nggak cukup baik sebagai istri. Tapi bahkan setelah kamu pergi, aku tetap bertahan. Sementara kamu justru gagal bersama orang yang kamu pilih. Rista mencoba menyela, tapi Anjani mengangkat tangan. Dan kamu, Rista sahabatku sendiri. Dulu kamu bilang bercanda kalau suatu hari kamu akan gantiin aku. Sekarang lihat, kamu benar-benar menggantikan aku. Tapi bukan posisiku. Kamu menggantikan rasa sakitku. Dan itu, jujur, lebih menyakitkan daripada apapun. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan 2 amplop dan meletakkannya di atas meja. 1 untuk Reza. 1 untuk kamu, Rista. Isinya bukan ancaman, bukan peringatan, tapi modal. Untuk kalian mulai dari nol. Mungkin jualan cilok bukan salah, tapi menyakiti orang demi ambisi pribadi, itu yang salah. Keduanya menatap amplop itu dengan bingung. Aku udah selesai, lanjut Anjani, suara pelan tapi tegas. Aku nggak akan lihat ke belakang lagi. Kalian bukan cerita yang mau aku ulang. Tapi aku mau tutup cerita ini dengan cara yang membebaskan semuanya. Hening. Tak ada yang bisa mereka ucapkan. Reza akhirnya berkata lirih. Kenapa kamu masih baik setelah semua yang kami lakukan? Anjani tersenyum tipis. Karena aku nggak lagi ingin jadi seperti kalian. Aku nggak balas dengan cara yang sama. Aku cuma ingin damai. Ia berdiri, mengambil tasnya. Selesai ya. Jangan hubungi aku lagi. Dan jangan pernah pakai nama aku untuk cari belas kasihan. Aku udah bukan Anjani yang kalian kenal dulu. Anjani melangkah keluar dari restoran. Hujan telah reda. Udara malam Bandung terasa dingin. Tapi entah kenapa, dadanya hangat. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari cerita lama. Dan awal dari hidup yang benar-benar baru. Pertemuan terakhir itu adalah perpisahan yang paling menyembuhkan. Restoran itu kembali sunyi setelah pintu tertutup di belakang Anjani. Reza menatap amplop di tangannya. Jemarinya gemetar. Ia membukanya perlahan. Isinya, lembaran uang tunai, surat kecil bertuliskan, mulailah dari nol. Tapi jangan lukai siapapun lagi. Reza menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Semua kenangan menyerbu. Anjani yang dulu selalu mengerti, yang diam-diam membayar cicilan rumah, yang tetap tersenyum meski hatinya dipatahkan. Gue bego. Gumamnya lirih. Gue milih mimpi palsu, ninggalin rumah yang sebenarnya. Di seberangnya, Rista menatap tajam ke arah pintu keluar. Amarahnya meledak. Dia munafik. Dia pura-pura baik. Padahal semua ini buat ngerendahin kita. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk staf restoran yang sedari tadi dia memperhatikan. Kamu tahu kan siapa dia? Kamu percaya sama drama perempuan murahan kayak dia? Staf restoran, seorang wanita muda dengan name tag bertuliskan, Maya, tersenyum datar. Maaf, Bu. Tapi Bu Anjani itu pemilik restoran ini. Dan kalau dia murahan, saya rasa kita semua nggak akan ada di sini sekarang. Tawa kecil terdengar dari sudut dapur. Rista terdiam. Wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia bukan pusat perhatian yang dipuja, tapi bahan cibiran yang disesali. Reza memejamkan mata, menunduk lebih dalam. Udah, Riz, cukup. Kita udah kalah. Dan kita bukan korban. Kita yang salah. Di luar, Anjani berjalan perlahan menuju mobilnya. Hujan benar-benar reda. Daun-daun basah memantulkan cahaya lampu jalan. Ia membuka jendela mobil, membiarkan angin malam masuk. Dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi luka yang harus dijaga. Tak ada lagi nama yang perlu dibalas. Dan yang paling penting, ia sadar, yang kehilangan bukan dirinya, tapi mereka.
Ia menatap ke depan, lalu tersenyum pada bayangan dirinya sendiri di cermin spion. Terima kasih, Anjani. Kamu bertahan dan kamu menang. Mobil pun melaju pelan meninggalkan restoran, meninggalkan masa lalu. Di jalan itu, tidak ada dendam. Hanya seorang wanita yang akhirnya memilih hidup. Studio podcast itu dihiasi nuansa hangat, lampu kuning temaram, rak buku, dan tanaman hijau di sudut ruangan. Kamera menyala, mikrofon menyala, dan semua mata tertuju pada satu sosok yang duduk dengan tenang namun penuh wibawa. Anjani, host podcast, seorang perempuan muda penuh semangat, tersenyum lebar. Kita kedatangan sosok luar biasa hari ini, seorang pengusaha wanita sukses, inspiratif, dan punya cerita hidup yang luar biasa dramatis. Langsung aja, selamat datang, Mbak Anjani. Anjani membalas dengan senyum lembut, mengenakan kemeja putih sederhana tapi elegan. Terima kasih. Senang bisa ada di sini. Podcast itu berjalan mengalir, tentang perjuangan membangun bisnis dari nol, tentang tekanan sosial terhadap perempuan, dan pada satu titik, tentang masa lalu. Boleh tanya hal personal sedikit? Ujar sang host. Apa pernah ada titik dalam hidup Mbak Anjani merasa dihancurkan? Anjani terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pernah. Sangat hancur. Bahkan, dikhianati oleh dua orang yang sangat saya percaya. Tapi dari situ saya belajar bahwa kita bisa kehilangan segalanya, kecuali satu, harga diri. Host menelan ludah, terpaku. Anjani melanjutkan, suaranya pelan namun penuh makna. Saya sempat ingin balas dendam, dan sempat melakukannya. Tapi ternyata, membalas itu tidak memberi damai. Yang benar-benar menyembuhkan adalah ketika kita memilih melepaskan. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tidak ada Reza, tidak ada Rista. Tapi ceritanya menyentuh banyak hati, terutama para wanita yang menonton dari rumah. Komentar di live chat membanjiri layar. Aku juga diselingkuhin sahabatku sendiri. Dengar ini bikin aku kuat lagi. Gila. Keren banget. Elegan, tegas, dan tetap manusiawi. Dia balas dendam dengan cara paling bermartabat. Di akhir sesi, sang host bertanya, apa pesan terakhir untuk para perempuan yang sedang merasa hancur? Anjani menatap kamera. Jangan biarkan luka mengubah siapa kamu. Tapi biarkan luka itu jadi alasan kamu berubah, menjadi lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bahagia, tanpa bergantung pada siapapun. Podcast pun selesai. Dan hari itu, Anjani bukan hanya wanita yang selamat dari pengkhianatan, tapi simbol kebangkitan. Ia bukan lagi bayang-bayang masa lalu. Ia adalah wajah baru, wajah perempuan yang menang, tanpa perlu menjatuhkan. Bandung yang dulu penuh ambisi bagi Reza dan Rista, kini menjadi kota yang mereka benci untuk ditinggalkan, dan tak sanggup lagi untuk dihadapi. Gerobak, Cilok Barokah, Reza Arista, yang dulu mereka dorong penuh semangat kini berdiri diam di halaman rumah kontrakan mereka. Catnya mulai mengelupas, bannya kempes, dan tidak ada lagi pelanggan yang datang. Rumor cepat menyebar. Video podcast Anjani menjadi viral, dan meskipun tak menyebut nama, warga sekitar mulai menghubungkan potongan-potongan cerita. Itu kayaknya Reza deh, yang ditinggal istri terus nikah sama temennya sendiri. Iya, bini barunya dulu kan selebgram gagal. Sekarang malah jadi bahan olok-olok netizen. Tak tahan dengan cibiran tetangga dan pelanggan yang makin menjauh, Reza dan Rista memutuskan pergi dari Bandung. Diam-diam, di tengah malam, mobil pick-up tua membawa sisa barang mereka. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan tetap gerobak cilok lewat di taman kota. Gerobak itu sudah tak ada. Hanya bekas ban di tanah. Ia bertanya ke pedagang lain. Si Reza sama Rista kemana? Jawabannya singkat. Pindah. Nggak kuat malu, katanya. Di media sosial, muncul akun baru bernama Rista sendiri,
dengan bio, "Trying to start over." Foto-foto penuh gaya menghilang. Hanya tersisa selfie dengan caption penuh penyesalan. Komentar penuh cibiran dan sindiran mendominasi. Reza tak muncul lagi dimanapun. Kabarnya mereka berpisah diam-diam. Tak ada pesta. Tak ada pengumuman. Hanya hilang, seperti bayangan yang memudar perlahan. Sementara itu, di sebuah taman kota, tempat semuanya bermula, Anjani duduk di bangku yang sama. Kali ini, tanpa air mata, tanpa beban. Ia menatap langit sore dan tersenyum kecil. Karma memang tak perlu dikejar. Ia tahu jalannya. Dan saat tiba, ia tak pernah salah alamat. Pagi itu, udara Lembang terasa sejuk. Kabut tipis menyelimuti halaman kafe kecil milik Anjani, yang kini ramai bukan hanya karena kopi dan makanan sehatnya, tapi juga karena aura hangat sang pemilik yang tak pernah berubah. Tenang, tegas, dan penuh wibawa. Di sudut kafe, Anjani duduk bersama seorang pria, sederhana namun berwajah teduh. Namanya Arya, teman bisnis yang perlahan mencuri hatinya, bukan dengan gombalan, tapi dengan kesabaran. Mereka berbincang ringan. Tak ada luka masa lalu yang dibicarakan. Hanya rencana membuka cabang baru dan keinginan kecil Anjani untuk mengajak anak-anak panti asuhan belajar meracik sabun herbal. Sambil menatap keluar jendela, Anjani tersenyum. Dulu, dari jendela seperti ini, ia biasa menangis. Kini, ia melihat masa depan. Di akhir episode, narasi batin Anjani mengalun lembut. Dulu aku pernah dipatahkan. Dihancurkan oleh orang-orang yang sangat aku percaya. Tapi hari ini, aku di sini, masih berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak sempurna. Aku pernah ingin membalas. Tapi hidup mengajariku satu hal penting. Bahagia adalah balas dendam terbaik. Dan untuk siapapun yang pernah melukai, jangan pernah remehkan luka yang kamu buat pada orang lain. Karena suatu hari, luka itu bisa jadi kekuatan yang menghancurkanmu, atau membuat orang yang kamu remehkan jadi cahaya yang tak bisa kamu padamkan. Anjani berjalan keluar kafe. Matahari pagi menembus kabut tipis. Bukan lagi sebagai wanita yang diselingkuhi. Bukan lagi sebagai korban. Tapi sebagai perempuan yang bertahan dan menang. Tamat.